Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Hakam Raja Uca Mahendra selaku narasumber yang akan mewawancarai saudara Pak Mehmet selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam 2020-2021 ya Pak? 2024 ya. Oh, sampai 2024. Ya, 2024. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang sedikit kepada Pak Mehmet selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam, di mana kita akan membahas sedikit sejarah tentang ekonomi Islam, perkembangan ekonomi Islam yang ada di FEB Universitas Tanjung Pura ini. Baik Pak, sebelumnya langsung saja biar kita mempersingkat waktu. Bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan Prodi Ekonomi Islam yang saat ini sudah ada di Ekonomi Islam FEB Untan ini, Pak? Ya, baik, Saudara Hakam ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi embrionya dimulai dari mata kuliah biasa ya. Di tahun 2000 ya saya lah ya ambil inisiatif untuk memberikan satu tempat ya kita mata kuliah ekonomi dan keuangan Islam. Itu yang pertama kali di jurusan ilmu ekonomi pembangunan, dan itu lama sekali ya, 14 tahun kemudian mata kuliah itu jalan terus, kemudian berkembang ke jurusan-jurusan lain ya. Kemudian baru pada tahun 2014 inisiatif itu baru bisa muncul menjadi program studi yang melalui SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. 2014 itu kita diberi pendelegasian kepada Untan untuk membuka program ini ya. Baru tahun 2016 ya izin operasionalnya keluar. Jadi memang ini persiapannya bukan persiapan ya, niatullahnya lama sekali ya, step by step. Kemudian alhamdulillah ya 2016 2014 lah intinya kita berhasil membentuk prodi ini sampai sekarang. Berarti pertama ini terpikir karena ada mata kuliah Islam sehingga terciptanya Prodi Ekonomi Islam, atau emang ada niatan dari Bapak dari awal berdirinya Prodi Ekonomi Islam? Ya, begini kan tahun 1992 itu berdiri Bank Islam di Indonesia ya. Jadi kiroh untuk ekonomi Islam itu kuat dan masuk di universitas-universitas. Nah, kita juga tahun 2000 mencadangkan itu satu mata kuliah yang diselipkan di mata kuliah umum itu untuk diajarkan di sini. Ya tentu step by step kita niatnya untuk menjadi prodi, bahkan nanti bisa menjadi jurusan ya. Nah, kalau bisa jadi jurusan nanti bisa jadi fakultas. Nah, itu target kita. Berarti target dari ekonomi Islam ini kita juga membuat jurusan baru ya Pak? Nanti harus masih menuju proses ke sana, karena tidak cukup di prodi karena spesifikasi ilmunya ya. Maka kalau bisa nanti menjadi jurusan atau ya next time ya bisa jadi prodi atau bisa jadi fakultas. Begitu Pak. Setelah berdiri ini 2016 ya Pak berdirinya? 2014 berdirinya ekonomi Islam ini. Terciptanya ada Hima Ekis, itu dari usulan siapa Pak? Oh, itu memang begitu dia, sebuah program studi itu biasa berkaitan dengan institusi mahasiswa itu merupakan ex officio-nya ya. Jadi dia merupakan partner kerja, dan itu inisiatif mahasiswa dan itu harus dibidani lah, harus dan itu otomatis ya, bukan siapa-siapa punya inisiatif bahwa satu prodi itu pasti dilekatkan dengan kegiatan mahasiswa di mana-mana di kampus manapun begitu. Berarti setiap ada prodi di situ pasti ada himanya, himpunan mahasiswa profesi, himpunan mahasiswa hobi yang berkaitan dan mungkin tidak hanya satu ya, bisa pecahan-pecahan banyak sekali kan. Berarti himpunan mahasiswa ini sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa dari Prodi Ekonomi Islam itu ya? Ya, aspirasi, bakat, minat ya, segala macam kreativitas kumpulnya di situ ya.
sifatnya ekstrakurikuler kan gitu kan. Betul, Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya ini di Prodi Ekonomi Islam ini dosennya ada berapa Pak? Ya, dosen terbatas. Ini kan pecahan dari ilmu ekonomi studi pembangunan ya, dan kita memang tidak banyak dosen yang pure ya, yang murni daripada ekonomi Islam ya, kecuali beberapa. Jadi home base kita sekitar 6 dosen, itu pun dari dosen-dosen yang sebenarnya latar belakang mereka bukan pada konsentrasi ekonomi Islam, tetapi di mana-mana begitu ya, bank-bank Islam juga begitu. Belum ada, karena belum ada kader-kader baru ya. Tapi step by step ya kita memang mengharapkan bahwa akan banyak lamaran-lamaran dosen yang bisa diterima ya, yang berkaitan langsung dengan disiplin ilmu ekonomi Islam ya. Berarti dosen yang home base yang asli itu ada 6 dosen ya Pak, yang menguasai ekonomi Islam, yang punya minat lah di situ ya, yang punya ada kaitan ya. Sebelumnya tadi Bapak juga ada berkata bahwa ada menerima dosen yang benar-benar ingin daftar di ekonomi Islam. Ya, itu tergantung kuota ya. Kita memang membutuhkan itu, tetapi kan ada kuota di pemerintahan ya. Maka pemerintah membuka kesempatan itu, ya memang sekarang ini terlalu sempit peluang kerja itu oleh pemerintah yang dibuka ya, sehingga kita pun merasakan keluhan-keluhan itu ya, bukan saja di Kalimantan Barat ya, di mana-mana pun pasti merasakan hal yang sama ya. Berapa ukuran yang tepat ya, tentu kita membutuhkan lebih banyak daripada yang sekarang ya. Begitu Pak. Oke, kita lanjut ya Pak. Menanggapi tentang mahasiswa ekonomi Islam ini. Mahasiswa prodi ekonomi Islam saat ini apakah tingkah lakunya, cara bicaranya sudah pantas Pak di masyarakat, di fakultas dan ketika bertemu dosen? Ya, secara umum saya kira baik ya, karena kita belajar adab dan akhlak ya, dan juga teman-teman yang mengajar ya memberikan etika-etika yang bagaimana secara Islami itu dibenarkan ya. Sejauh ini kita merasa welcome ya, adalah satu dua yang mungkin agak sedikit lincah lah saya bilang ya gitu, agak lincah ya. Tetapi secara umum sih kita welcome. Dan kita berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa ini kan mereka adalah pemegang-pemegang Al-Quran kan, gitu ya, pemegang-pemegang Al-Quran, dan tentu etika ini memang insya Allah terjaga ya. Kita doa terus lah, saya mendoakan terus mahasiswa-mahasiswa ini supaya mereka lebih cerdas ya, dapat rahmat dan hidayah, dan mereka bisa menunjukkan etika dan kepribadian yang sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah ya Pak. Untuk mahasiswa ekonomi Islam ini, apakah ada yang pernah itu Pak mengikuti lomba tahfiz tartil itu sampai nasional atau tingkat kalbar gitu Pak? Ya, beberapa, karena kita setiap angkatan itu pasti ada menerima yang tahfiz ya, tahfiz itu ada yang kita terima, dan mereka juga ternyata ketika di universitas ini ruangnya itu terbuka ya, dibandingkan mereka di pondok, karena ada banyak kompetisi Al-Quran antara mahasiswa, dan sejauh yang saya ketahui ya kita sering juga juara ya, kita tidak memalukan ya, beberapa orang yang juara yang ya oke, saya kira itu baiklah ya. Berarti mahasiswa di Prodi Ekonomi Islam ini juga menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang hafal Al-Quran ya Pak, setiap tahunnya? Bukan menciptakan, kita menerima lulusan-lulusan SMA atau lulusan-lulusan pondok yang administrasinya oke dengan kita ya, kita terima. Itu para penghafal Al-Quran, itu ada prioritas bagi kita untuk menerima mereka ya. Baik Pak, boleh Bapak memberikan kesan dan pesan Bapak untuk mahasiswa Prodi Ekonomi Islam ataupun mahasiswa baru, bagaimana sih kita menanggapi dosen, bersikap dengan dosen yang baik dan benar ketika ketemu senior dan lain-lain, dan cara menghormati yang lebih tua gitu Pak? Ya, kita gunakan adab-adab Islami ya, bagaimana adab murid terhadap guru ya, pelajar. Saya tidak bisa ceritakan satu persatu karena begitu banyak adab ya. Bagaimana adab belajar, bagaimana adab sekolah ya, begitu kan. Nah itu memang ini universitas ini kan unik ya.
dari dulu memang strukturnya tidak seperti di SMA, kan gitu kan? Ya, kesulitan mencari dosen segala macam itu masalah klasik lah dari dulu. Nah, tetapi sejauh ini adab-adab itu harus memang dijaga, bagaimana mahasiswa ya memposisikan guru ya, karena ustadz atau guru itu tinggi di dalam Al-Quran ya. Baik Pak, mungkin harapan Bapak untuk prodi ekonomi Islam kedepannya itu Ya. apa Pak? Jadi begini, prodi ini kita mau bawa kemana? Kita diskusi setelah 5 tahun ini ya, saya berpikiran bahwa ilmu langitnya lebih banyak nanti daripada ilmu dunia ini. Itu yang saya sehingga kita mau perkenalkan mata kuliah yang langsung fokus kepada fatwa-fatwa, karena saya lihat bahwa kita ini di prodi ini belajar dua, belajar Islam dan belajar ilmu ekonomi. Kadang-kadang Islamnya nggak dapat, ilmu ekonominya juga nggak dapat, karena memang dia separuh-separuh gitu ya. Oleh karena itu saya pikir udahlah, kita lebih banyak kepada Islamnya, kepada ketuhanannya, ilmu langitnya, mungkin sekitar 60%, 40% baru kita ajarkan ilmu-ilmu dunianya ya, profesionalnya. Kita ajarkan juga profesionalnya. Itu yang pertama, arahnya ke sana. Yang kedua, bahwa kita ingin mencetak ini. Kalau masjid itu mencetak orang, komunitas itu supaya taat beribadah ya. Ya. Itu masjid itu role-nya adalah komunitas. Nah, pondok pesantren itu mencetak dai-dai ya, hafiz-hafizah, itu tugas pondok. Nah, universitas itu mencetak leader kepemimpinan, amil, itu yang mau kita cetak. Bagaimana kalian-kalian ini bisa jadi amil, bisa jadi pimpinan ya, pimpinan dimanapun, baik di swasta, di masyarakat, tetapi pimpinan yang punya misi keislaman ya, punya dasar-dasar akidah keislaman yang baik. Nah, jadi kampus kita ini nanti kampus yang dia kita arahkan kepada ilmu dunianya, tapi dia visioner ya. Jadi dia punya visioner untuk menghadapi akhir zaman ini. Jadi mata kuliah itu kita visioner kepada akhir zaman ya. Banyak fenomena harus kita tangkap sebagai fenomena ekonomi. Harusnya larinya ke sana ya. Nah, karena itu saya sedang mempersiapkan reorganisasi daripada kurikulum. Itu yang saya lakukan sekarang. Kurikulum diperbaiki dulu, strukturnya mesti benar ya. Nanti juga mereka dapat konvensionalnya juga baik ya. Yang kedua, kita hidupkan jurnal kita ya. Saya sudah cadangkan jurnal Muamalat Indonesia, dan mungkin dalam Januari 2001 kita launching. Mahasiswa-mahasiswa yang lulus itu menulis dengan qualified, tetapi dipilih tulisan-tulisan, sehingga itu menjadi jurnal yang setara dengan jurnal nasional lainnya kan gitu kan. Jadi kemampuan menulis kita fasilitasi di situ. Nah, kemudian kita kepingin database mahasiswa ini lengkap ya? Jadi semua computerized, bisa dilihat dengan begitu ya. Dan ketiga, bahwa bagaimana kita membangun dakwah di komunitas kita ini ya, Di prodi ekonomi ya, di Islam, prodi. FOB khususnya ya Pak, untuk bukan bisa mendakwah. untuk prodi aja, tetapi kita bisa mendakwahkan teman-teman kita di. Bahkan kalau bisa ini ke Untan Universitas Tanjung Pura ya Pak. Iya. Gitu. Berarti begini kawan-kawan, bahwa kita dapat simpulkan bahwa prodi ekonomi Islam ini tidak hanya mengajarkan tentang ilmu langit, tetapi di sini kita juga belajar tentang ilmu dunia ya Pak. Nah, di ilmu ekonomi Islam ini kita hanya masuk kelas saja, menurut saya ya. Kita masuk kelas, kita mendengarkan dosen, mendengarkan dia membaca Quran atau hadis as-sunnah, di mana yang mengajarkan tentang mata kuliah Islam. Di situ kita sudah mendapatkan ilmu langit, atau kita sudah mendapatkan pahala yang baik ya Pak. Ya, mungkin cukup itu saja dari kami, khususnya saya sebagai narasumber Hakam Raja Uca Mahendra. Berterima kasih kepada Pak Mehmet selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tak berkenan pada teman-teman juga, ketika ada kata-kata yang tidak enak didengar oleh saudara Pak Mehmet atau saya Hakam Raja Uca Mahendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.